tolong men-silentnya supaya nanti pas ibadah kita bisa konsentrasi hanya kepada Tuhan. Kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mengambil waktu teduh. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan dengan kebesaran Tuhan. Saya minta Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan memuji besar setiamu. Bapak Ibu sekalian, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu, ketika kita
melewati 1 minggu dalam perjalanan iman kita. Maka biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Oleh sebab itu, nats pembukaan pada Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-20 berkata demikian. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan dalam pembukaan ini dengan menyanyikan lagu Tuhan Kini Ku Datang. Kita datang ke hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kami yang datang ke hadapan Tuhan pada pagi ini, kami tahu kami bukanlah manusia yang sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, kami membutuhkan Engkau setiap langkah-langkah kami. Apa yang ada di dalam pikiran dan hati kami Tuhan, mungkin itu berupa kemarahan, kekecewaan, kejengkelan, sakit hati dan sebagainya. Dan ketika kami datang di bawah kayu salib-Mu, kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang dapat mengampuni dosa-dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami dengan rendah hati
hati mengakui bahwa kami membutuhkan Engkau dan kami tidak sempurna dan kami tidak lebih baik dari siapapun Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala sikap, perkataan, perbuatan kami yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan pada saat ini kami datang Tuhan, datang padamu di bawah kayu salib-Mu. Biarlah darah-Mu membasuh kami, menyucikan kami. Terima kasih Bapa untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kami. Membuat kami menatap ke depan untuk melangkah, berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan pengakuan dosa kami yang kami bawakan dengan satu pengakuan bahwa Engkaulah Allah dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, ketika kita datang mengaku dosa di hadapan Tuhan, sekali lagi anugerah Tuhan semata yang memampukan kita, mengampuni kita. Oleh sebab itu berita anugerah di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 berkata demikian. Bapak Ibu, kali ini kita akan membacakan secara bersama-sama berita anugerah ini. Kita katakan bahwa pengampunan dosa yang sempurna dari Tuhan itu bagi kita semua. Wahyu 2 ayat yang 10. 3, 2, 1. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan salam damai dengan senyum kepada kanan kiri, depan belakangnya. Ya, dengan tetap berdiri dan kita akan mengatakan kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Tadi kan ayatnya mengatakan dalam kesusahan nanti mungkin apa yang akan kita hadapi ke depannya, tetapi kita akan setia sampai mati. Karena apa? Karena kita percaya kepada Yesus. Ku percaya pada Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dan ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang kekal. Untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya vokal grup wanita, kaum wanita, Fimas akan menyanyikan sebuah pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus.
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa Surgawi karena kesempatan yang kembali Tuhan anugerahkan bagi setiap kami sebagai umat-Mu pagi ini. Dalam ibadah yang kami ikuti bersama-sama secara onsite di gedung gereja, ini adalah anugerah yang masih Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Tuhan, kami sudah meninggikan nama-Mu melalui setiap puji-pujian kami. Dan sesaat lagi kami mau mendengar akan firman yang akan diberitakan pada saat ini. Berbicaralah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beralaskan doa kami. Amin.
Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari surat 2 Timotius pasal yang ke-6, pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk jemaat mendengarkannya bersama-sama. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman itu dalam hidup kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini masih mendapat kesempatan dari Tuhan untuk bisa beribadah secara onsite di gedung gereja. Ya, nggak tahu berapa lama lagi kita masih bisa kumpul seperti ini. Karena kalau kita mengikuti perkembangan dari pertambahan orang-orang yang terinfeksi positif COVID itu bertambah-tambah. Ya, kita berdoa biarlah kesempatan ini masih dapat kita peroleh di kesempatan-kesempatan mendatang. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini berbicara tentang setia sampai akhir. Bicara tentang setia sampai akhir bukanlah suatu hal yang mudah untuk kita wujudkan. Seringkali kita gagal untuk menyelesaikan dan mundur di tengah jalan. Kita lihat untuk pasangan-pasangan yang sudah menikah. Siapa di sini yang sudah menikah? Belum ada yang menikah? Oke, berapa orang yang sudah menikah? Cukup banyak ya. Nah, sekarang coba kita mengingat kembali pada waktu kita diberkati saat kita menikah. Ada nggak janji yang kita ungkapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat untuk kita setia membina rumah tangga kita di dalam pernikahan itu? Masih ingat? Lupa? Wah, hari ini saya lihat Pak Agyo. Pak Agyo masih ingat janji pernikahannya waktu dulu? Masih ya? Kita ungkapkan, aku akan setia sampai maut memisahkan. Saya ingat pada waktu saya hadir di pernikahan seorang anak pemuda di Kelapa Gading. Waktu dia mengadakan ibadah memberkati itu, waduh, meriahnya luar biasa. Meriah. Segala sesuatu didekor secara luar biasa. Indah, orangnya hadir juga ramai sekali. Kemudian pasangan ini, baik laki-laki maupun wanitanya, didatangi begitu cantik dan tampan. Di hadapan jemaat yang mengungkapkan ikrar janji untuk setia sampai maut memisah. Lalu pernikahan berlangsung. Enggak berapa lama, selama beberapa tahun, saya dengar berita dia udah mau bercerai. Waduh, saya kaget. Kok bisa ya? Dan akhirnya pernikahan itu pun juga bubar. Kita dengar kata-kata seperti itu, berita seperti itu sedih. Kenapa bisa terjadi demikian? Yang mereka ungkapkan di hadapan Tuhan dan jemaat untuk setia sampai akhir, sampai mau memisahkan, tapi di tengah jalan pernikahan itu hancur. Ketika ditelusuri kenapa bisa terjadi seperti itu, ternyata suaminya kecantol dengan cewek lain. Nggak tahu nih cewek dari mana. Mungkin karena terlalu sering bertemu, lirik sana lirik sini, akhirnya tertarik. Lalu dia mulai membandingkan. Ada pepatah mengatakan gini,
waktu kita memandang rumput tetangga, itu kelihatan lebih hijau daripada rumput rumah sendiri. Betul nggak? Betul. Jadi dia lihat wanita ini, wah lebih cantik ini dibandingkan dengan istriku, jauh dah. Padahal waktu dia menunjukkan pemberkatan nikah, dia bisa ungkapkan di hadapan istrinya, engkau wanita paling cantik. Tapi ketika sudah menikah, menjalani hidup berumah tangga, bukan kau lagi paling cantik, ada wanita lain. Sehingga seringkali di dalam kita mencari calon pasangan hidup, ada pepatah mengatakan, bukalah matamu selebar-lebar. Siapa di sini masih single? Dia masih cari-cari pasangan. Buka matamu lebar-lebar. Terserah mau lirik kanan, lirik kiri, putar kanan, putar kiri, terserah. Lihat baik-baik. Ketika engkau telah menetapkan, inilah wanita yang akan kupilih menjadi pasangan hidupku. Setelah itu menikah, tutup matamu, pakai kacamata kuda. Engkau hanya melihat ke depan, menatap pasangan hidup yang telah engkau pilih. Jangan lagi lihat kiri kanan. Itu yang harusnya terjadi, betul ya? Itu harusnya. Jadi ketika kita bicara tentang setia sampai akhir, bukanlah perkara mudah. Contohnya dalam kita membina hidup berumah tangga. Terus ketika kita juga menjalani peran kita sebagai seorang mahasiswa, untuk setia sampai akhir dalam studi kita perkara mudah. Kita orang tua ketika kita melihat anak kita akan masuk kuliah, wah senangnya luar biasa ya. Wah anak sudah dewasa, udah gede, dia sudah jadi seorang mahasiswa, saya akan membiayai dia untuk kuliah dan kuliah harus sampai selesai. Itu harapan kita sebagai orang tua. Kalau misalnya ketika dia kuliah, mogok di tengah jalan, nyimpang dia putus kuliah, senang nggak kita jadi orang tua? Sedih, betul ya? Ini anak gimana? Nggak mikir apa ini? Saya orang tua sudah berjuang untuk menyekolahkan dia, untuk membuat dia kuliah, tapi di tengah jalan dia putus. Sedih. Saya ketika mendengar ada beberapa anak pemuda di gereja kita yang sudah diwisuda, wah senang tuh. Ya, beberapa orang sudah diwisuda. Salah satunya Jeremia. Ya, Jeremia ini udah S1 loh. Udah jadi sarjana. Kemudian anak Ibu Irma juga ya, Moses juga udah jadi seorang sarjana. Senang kita orang tua ketika kita mendengar anak ini bisa menyelesaikan sampai akhir studi dia. Terlebih lagi ketika kita bicara tentang pengiringan kita mengikut Yesus. Saya mau tanya ya di sini, Ibu Ade, kenal namanya Nania Idol? Beberapa waktu yang lalu namanya sempat viral. Apa yang terjadi pada diri Nania Idol ini? Semua tahu ya nama Nania Idol ya? Tahu apa yang terjadi dengan dia? Dulu pada waktu dia menyatakan aku mau ikut Yesus, dia percaya Yesus dari keyakinan agama sebelumnya. Wah, dia memberikan kesaksian yang sangat luar biasa. Saya coba dengar lagi kesaksiannya, saya coba lagi baca ulasannya. Wah, menarik loh. Dia ceritakan bagaimana ketika dia lagi sembahyang, dia baca firman Tuhan, Alkitab yang dititipkan oleh temannya yang ketinggalan Alkitabnya. Lalu dia tertegun, lalu dia berdoa, Tuhan, tunjukkan dirimu untuk aku bisa berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Tengah malam dia cerita, jam 2 pagi. Ada ketukan di pintu. Itu dia buka pintu. Waktu dia buka ada sinar. Yang semakin lama sinar itu bercahaya dengan terang, dan dia lihat seorang pria yang wajahnya wah luar biasa. Dan dia yakini itu adalah penampakan Yesus buat dirinya. Sehingga saat itu dia mengatakan, aku mau ikut Yesus sampai akhir hidupku. Wah, kita waktu dengar itu kan bangga ya. Puji Tuhan, satu jiwa diselamatkan. Selang beberapa waktu dia lagi mijit kaki mamanya,
mamanya cerita, kalau aku mati siapa yang doain aku? Lalu hatinya tergerak, wah kalau gitu aku harus balik lagi ke kepercayaan sebelumnya, supaya nanti waktu mamaku mati aku bisa doain dia. Lalu dia tinggalkan iman percaya. Itu terjadi. Ada lagi pernah dengar ada namanya Peter, seorang hamba Tuhan. Itu terkenal ya. Dia masih statusnya mungkin penginjil di sebuah gereja yang besar. Kemudian ada masalah ini dan itu dalam hubungan relasi dengan rekan sekerja, sama-sama hamba Tuhan. Kemudian juga mengalami pergumulan dalam hidup berkeluarga. Suatu kali dia bertemu dengan seorang wanita. Wanitanya beda keyakinan. Lalu ngobrol sana ngobrol sini, tertarik nih hati. Si wanita ini bilang, aku rindu loh kalau engkau tuh jadi imam di keluargaku nanti. Padahal dia sudah nikah nih. Akhirnya dia memutuskan untuk menikah wanita ini dan pindah keyakinan. Waktu dia memberikan kesaksian, banyak kan komentar di sana ya. Dan salah satu komentar yang diberikan oleh orang-orang penilaian, kembalilah. Apa yang pernah engkau ajarkan, apa yang pernah engkau sampaikan dalam firman Tuhan itu, kenapa justru engkau melanggar itu? Dan ini terjadi. Dia pernah mengajar firman Tuhan untuk orang setia kepada Kristus, tapi dia sendiri tinggalkan imannya menjadi orang yang menganut ajaran yang lain. Dan inilah fakta yang seringkali terjadi dalam pengiringan kita. Jadi ketika kita bicara setia sampai akhir, bukanlah perkara mudah. Banyak tantangan, godaan yang akan kita hadapi sana. Saya yakin anak-anak muda yang hari ini hadir, mungkin sekarang ini masih seorang yang percaya kepada Kristus. Tapi ke depan kalau kita enggak sungguh-sungguh mengikut Kristus, bisa jadi kita bisa berpaling. Karena apa? Kecantol sama pria yang beda imannya dari kita. Bisa kita tinggalkan iman kita beralih kepada kepercayaan yang lain. Nah, dalam sejarah kehidupan umat Israel, mereka juga pernah lakukan hal ini. Tuhan yang begitu mengasihi umat Israel, memimpin mereka, mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir dengan tanda-tanda besar dan ajaib. Tetapi dalam pengiringan mereka mengikut akan Tuhan, mereka gagal tengah jalan. Sehingga nanti di dalam Yeremia pasal 3 ayat 20, Tuhan ingatkan, gambaran umat Israel ini seperti seorang istri dengan temannya. Teman ini adalah suami sebetulnya ya, yang harusnya mereka setia sampai akhir. Ternyata istrinya tidak setia, menyeleweng. Nah, demikian juga gambaran untuk umat Israel ini. Mereka sudah tidak lagi mengikuti Tuhan sampai akhir, tapi mereka berpaling kepada berhala. Sedih kalau kita baca ya. Sejarah umat Israel itu sangat menyedihkan. Mereka seringkali menyakiti hati Tuhan dengan tindakan mereka menyembah ilah-ilah yang lain itu. Nah, hal ini berbeda dengan kehidupan seorang rasul Tuhan yang bernama Rasul Paulus. Kalau kita baca di dalam surat yang ditulis dalam 2 Timotius pasal 4 ini, ayat 6 sampai ayat yang ke-8, bicara tentang kehidupan Paulus. Nah, kalau kita baca di dalam ayat ini, kondisi seperti apakah yang sedang dihadapi oleh Rasul Paulus saat ini? Coba kita perhatikan di ayat yang ke-6. Paulus katakan gini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi Paulus berada dalam kondisi mau akhir kehidupan dia. Saat kematian sudah dekat. Terus kita bertanya, memang betul setiap orang itu saat kematian itu akan semakin hari semakin mendekati kita. Persoalannya pada waktu saat kematian itu mendekati kita, kita berada dalam kondisi seperti apa?
Ada orang saat kematiannya sudah semakin dekat, dia masih hidup dalam dosa. Ada kan? Saya pernah dengar satu cerita. Hotel yang dekat Alam Sutra tuh. Sudah Alam Sutra ya? Pernah dengar ya? Ada kasus ketua DPRD mati itu di hotel. Matinya kenapa? Overdosis obat kuat. Mati dia. Berarti dia dalam kondisi seperti apa? Berbuat dosa. Ya. Itu viral, beritanya ada di media sosial. Bukan berita-berita yang istilahnya tersembunyi, enggak, viral. Cerita seperti itu. Ada juga yang dalam keadaan ketika dia menjelang kematiannya, dalam keadaan dia sedang hidup bergelimangan dengan dosa. Hidup jauh dari Tuhan. Tapi Paulus dikatakan, dia berada dalam kondisi ketika dia sedang giat untuk mengiring akan Yesus, mengikut Yesus, mengabarkan berita Injil itu. Ini luar biasa. Seorang rasul Tuhan yang bisa menyatakan bahwa dia akan segera mencapai garis akhir dari kehidupan dia, saat kematian akan segera menjemput dia. Kita akan belajar dalam kondisi seperti apakah atau pencapaian seperti apakah yang telah dicapai oleh Paulus dalam kehidupan dia. Dia ungkapkan di dalam ayat yang ke-7 apa yang telah dia capai dalam hidup. Hal yang pertama dia katakan, dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saya tanya, Pak Rudi senang tinju nggak? Nonton olahraga tinju? Ya. Siapa di sini suka nonton pertandingan tinju? Ada? Ibu Dorcas suka nonton pertandingan tinju nggak? Suka ya? Oke. Kita coba ingat dulu. Dulu waktu beberapa puluh tahun yang lalu ya, itu ada seorang petinju yang luar biasa dikenal sebagai petinju leher beton. Siapa tuh namanya Ibu Dorcas? Mike Tyson, betul. Jadi Mike Tyson ini karena dia udah kenal seperti itu, lalu ditantang oleh seorang petinju yang lain, namanya Evander Holyfield. Lalu kan tanding ya. Waktu dia mengikuti pertandingan, dia menyelesaikan pertandingan dengan baik ya. Apa yang dia lakukan? Gigit kuping tuh. Ya, si Mike Tyson ini gigit kupingnya si Holyfield karena mungkin udah kesel kali mau tinju, dan mengelak nggak kena terus kesel, digigit aja kupingnya. Akhirnya pertandingan selesai, nggak dilanjutkan, betul kan? Itu dalam sejarah. Kira-kira malu nggak kalau seperti itu? Malu ya, disiarkan di seluruh dunia apa yang dilakukan oleh Mike Tyson ini. Dia mengakhiri pertandingan dengan cara yang tidak baik. Malu. Jadi bicara tentang mengakhiri sebuah pertandingan, itu haruslah kita akhiri dengan baik. Di sini anak-anak tunas remaja dan sekolah minggu pernah ikut lomba nggak? Perlombaan. Nah ya, lomba apa yang pernah ikut? Mike, pernah ikut lomba apa Mike? Balap karung. Pernah ikut balap karung nggak? Belum pernah ya? Siapa di sini pernah ikut balap karung? Mungkin mamanya kali ya. Makanya dulu waktu muda suka ikut balap karung nggak? Ada pernah Pak. Ada pernah ya? Iya. Nah sekarang kalau misalnya lomba balap karung ya, jadi semua di karung 1, 2, 3 lari. Ompat sambil bawa karung itu ya. Tahu-tahu ada yang nyantol tuh. Ya. Mau coba main curang, akhirnya waktu temannya melangkah ke depan mendahului, tarik karung, jatuh temannya. Mereka masih dengan PD lari lompat karung gitu. Kira-kira panitia melihat kejadian seperti itu apa yang dia lakukan? Prit, stop. Pertandingan diulangin. Malu nggak kira-kira Marga? Kita malu kadang-kadang ya. Karena kita nggak mengakhiri pertandingan baik, kita melakukan kecurangan.
Tapi kita belajar dari Rasul Paulus, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia menggambarkan kehidupan yang dia jalani selama ini, pelayanan yang dia lakukan selama ini sebagai sebuah pertandingan, dan dia sudah mengikuti pertandingan itu dan mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Terus yang kedua dia katakan apa? Tentang pencapaian dalam hidupnya. Dia telah mencapai garis akhir. Dia telah mencapai finish. Jadi Paulus ini dia menggambarkan dalam perjalanan hidupnya itu seperti seorang yang berlari. Pernah lihat orang yang sedang berlari? Perlombaan lari. Pernah ya? Biasanya kalau perlombaan berlari itu finish, itu ada semacam pita. Ini batas garis, kemudian dipasang pita ya. Jadi kalau pelari, supaya dia bisa dinyatakan sebagai pemenang, waktu dia sudah mencapai menginjak garis akhir, suka punggungnya dimajuin, benar ya? Tujuan itu apa dimajuin? Duluan menyentuh pita itu. Kalau dia bisa menyentuh pita yang menyatakan finish, dia selesai. Berarti dia jadi pemenang. Nah, pernah dari satu perlombaan, ada seorang pelari ini dari sejak awal, dia pelarinya kenceng banget. Wah, dia lihat teman-teman lawan-lawannya jauh tertinggal di belakang. Jadi waktu menjelang beberapa ratus meter, dia pikir, wah, tenang aja, masih jauh dari lawan-lawanku. Dia santai larinya. Dia santai, lalu lawannya di belakang ya, temannya di depan ini udah tidak lagi konsentrasi berlari untuk mencapai finish. Dia cepat-cepat mengeluarkan sekuat tenaga, dia lari sekencang-kencangnya, dan akhirnya dia bisa mencapai pita finish itu. Yang menang siapa? Yang bisa menyentuh pita finish itu, dia menjadi pemenang. Nah, Paulus ingatkan di dalam suratnya ini bahwa dia telah mencapai garis akhir. Ya, dia sudah menjadi seorang pemenang dari perlombaan itu. Dan yang ketiga dia menyatakan bahwa dia telah memelihara imannya, yaitu iman percaya kepada Kristus Tuhan sampai akhir kehidupannya. Mudah gak bagi Paulus untuk dia memelihara imannya sampai akhir? Gak mudah. Dia mengalami banyak sekali kondisi-kondisi yang sulit, pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan, godaan demi godaan. Tapi dia bisa bertahan. Menghadapi itu semua, dia bisa menyelesaikan itu. Lalu pertanyaan bagi kita, apa yang dia dapatkan ketika dia bisa menyelesaikan sampai akhir? Sehebat-hebatnya seorang yang bertanding dalam perlombaan, kalau dia tidak bisa mengakhiri pertandingan dengan baik, dia tidak bisa mencapai garis akhir, dia berhak nggak mendapatkan piala kemenangan? Nggak ada orang ngasih dia piala kemenangan ini. Hanya orang-orang yang telah menyelesaikan sampai akhirlah yang berhak memperoleh hadiah kemenangan itu. Nah, Paulus ingatkan apa yang dia telah lakukan selama ini, dia telah mencapai garis akhir itu. Dia berhak memperoleh mahkota kebenaran dari Tuhan selaku hakim yang adil. Kenapa perlu sekali ditekankan di dalam surat Paulus ini, sosok pribadi Tuhan itu sebagai hakim yang adil? Seringkali dalam kehidupan di dunia, hakim-hakim yang ada dalam dunia ini seringkali hakim-hakim yang tidak adil, hakim-hakim yang berat sebelah, di mana bisa mendatangkan keuntungan bagi dia, mendapatkan lebih banyak hal-hal yang bisa menguntungkan bagi dia, dia bisa lebih condong untuk bisa memenangkan pihak yang satu. Bisa disogok orang istilahnya, ya, bisa disogok. Tapi kalau Tuhan sebagai hakim yang adil, bisa nggak disogok? Bisa Tuhan itu, ya. Jangan kita bilang, aduh Tuhan, aku mau kasih Tuhan semuanya ini Tuhan. Pokoknya segala sesuatu aku buat kasih Tuhan. Nanti Tuhannya ingat ya, aku supaya aku bisa jadi pemenang nih. Tuhan nggak bisa diperlakukan demikian. Jadi Paulus ingatkan Tuhan itu sebagai hakim yang adil, yang akan memberikan mahkota kebenaran dan akan diterima
oleh Paulus. Tapi dia ingatkan dalam surat ini bukan hanya dia terima, tapi juga untuk semua orang yang percaya kepada Kristus, mereka pun juga akan menerima hal itu. Dan apa yang Paulus lakukan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang kedua tadi, di ayat yang ke-10. Coba kita lihat ya, di Wahyu pasal 2 ayat 10. Di kalimatnya yang terakhir tadi itu. Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan seperti ini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Setia pada siapa? Kristus Tuhan. Dan kau akan memperoleh mahkota kehidupan itu. Jadi hari ini kita boleh belajar bersama-sama kembali. Sudah seberapa lama kita mengiring akan Tuhan, mengikut akan Yesus. Persoalannya bukan sudah berapa lama, tapi nanti pada akhirnya apakah kita didapati sebagai seorang yang mengikut Kristus dengan setia. Banyak yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan, tapi di tengah jalan dia undur dari Tuhan. Ya, ada yang seperti itu. Banyak. Kalau kita mengikuti berita-berita, terutama di media sosial, wah kadang-kadang membuat kita sedih dengannya ya. Ada orang yang sudah melayani Tuhan sebagai pendeta, sebagai penginjil, di tengah jalan beralih. Dia menjadi seorang, istilah sekarang itu mualaf. Ada yang dari sejak kecil, wah setia ikut sekolah minggu, remaja melayani Tuhan, jadi pemuda, nyimpang dia imannya. Kenapa? Karena kecantol dengan wanita yang beda keyakinan, dia ikut ke sana. Ada juga yang sudah dari sejak muda ikut Tuhan, masuk usia lansia, sakit-sakitan tuh. Udah doa sama Tuhan, kecewa dia sama Tuhan, gak sembuh-sembuh sakitnya. Lalu dia tinggalkan imannya dari Kristus itu. Ini yang terjadi. Tapi biarlah kita hari ini, ketika kita mendengar kembali apa yang disampaikan dalam penyampaian firman Tuhan, hendaklah setiap kita mau menyatakan diri kita mau setia sampai akhir, meskipun kita harus menghadapi berbagai macam tantangan, godaan, dan berbagai macam kesulitan itu. Kita coba mengingat, membayangkan kembali pada waktu kita bisa membina sebuah hubungan itu sampai akhir. Itu menjadi memori yang indah gak untuk kita kenang? Tidak. Sebaliknya, kalau kita tidak setia, kita mengkhianati di tengah jalan, menjadi memori yang menyenangkan atau menyakitkan buat kita. Menyakitkan. Ya, menyakitkan. Saya coba membayangkan kembali keluarga-keluarga yang pada akhirnya berakhir dengan perceraian. Kira-kira ketika dia ingat kembali flashback kehidupan dia yang sudah lewat, ada penyesalan nggak dalam hatinya? Yakin ada penyesalan. Ya, pasti ada penyesalan. Jangan kita merasakan, wah pokoknya sekarang ini saya membina dengan yang baru, lebih senang saya. Enggak. Ya, itu beda sekali. Kalau kita bisa membina hubungan itu sampai maut yang memisahkan kita, itu menjadi kenangan yang begitu indah. Kalau seorang sarjana, ketika kita tanya, dia bisa setia sampai akhir, menjalankan perkuliahan itu sampai sudah menjadi seorang sarjana, itu menjadi memori yang indah nggak untuk dikenang? Jadi indah.
Sebaliknya kalau kita gagal, kita tinggalkan tidak setia pada panggilan itu, wah nyeselnya luar biasa. Saya banyak ketemu sama teman-teman yang dulu kuliah bersama-sama, tapi gagal di tengah jalan. Saya lihat bagaimana perjalanan hidup dia di depan sangat menyedihkan. Tapi saya bersyukur Tuhan, Engkau pimpin aku untuk bisa setia menyelesaikan panggilan itu. Jadi hari ini, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menyatakan tekad kita di hadapan Tuhan. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa, betul? Ya, tantangan dan kesulitan, godaan apa yang kita hadapi di depan. Tapi biarlah kita mau mengikrarkan tekad kita. Tuhan, aku mau setia sampai akhir. Baik aku mengikut akan Engkau, aku akan setia sampai akhir hidupku. Ataupun ketika kita dipanggil membina suatu hubungan, kita mau setia sampai akhir, sampai mau memisahkan. Amin. Firman Tuhan, kita mau mengambil waktu kedeksusan. Marilah kita bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pemberitaannya pada pagi ini. Ajar kepada kami untuk kami bertekad setia sampai akhir. Kami boleh belajar dalam kehidupan Rasul Paulus sendiri. Saat kematiannya sudah semakin dekat, dia memiliki sebuah keyakinan bahwa apa yang telah dia jalani dalam pengiringan dia kepada Tuhan Yesus, dia sudah mencapai garis akhir itu. Dia sudah mengikuti pertandingan yang baik dan memelihara imannya. Tuhan, kami yang masih diberikan kesempatan oleh Engkau untuk bisa menjalani hidup di dunia ini, mungkin banyak tantangan, godaan yang ingin memalingkan kami, menghancurkan kami untuk menjadi pribadi yang tidak setia. Tapi biarlah Tuhan tolong kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang telah Engkau persatukan di dalam kehidupan berumah tangga. Tuhan, banyak godaan, banyak bujuk rayu dari si jahat yang ingin menghancurkan, memisahkan satu dengan yang lain. Tapi yang berdoa biarlah Tuhan melindungi, menjaga mereka, sehingga mereka boleh tetap setia kepada janji yang mereka ungkapkan kepada Tuhan saat mereka diberkati dalam pernikahan mereka. Kau patahkan segala godaan yang mencoba untuk memisahkan hubungan itu.
Juga kami berdoa untuk setiap kami yang telah mengaku percaya, kami mengikut akan Yesus. Biarlah kami pun juga mau setia dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Banyak kali yang mencoba untuk memalingkan kami. Bisa dalam bentuk ikatan pertemanan, bisa dalam bentuk ikatan pernikahan, ataupun bujukan-bujukan yang lain. Tapi biarlah kami boleh menyatakan tekad kami untuk kami mengikut akan Yesus dengan setia sampai akhir hidup kami. Lindungi dan tuntunlah langkah setiap kami dalam pengiringan kami kepada Engkau, sehingga Engkau boleh mendapati kami pada akhirnya hamba-Mu yang setia. Tuhan, kami berdoa untuk beberapa jemaat yang saat ini sedang bergumul dengan kehidupan mereka. Bergumul karena kelemahan tubuh, karena sakit penyakit yang sedang mereka derita. Biarlah Engkau yang kiranya menyatakan kuasa mujizat-Mu, menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan yang sedang sakit, ataupun yang sedang bergumul dalam hidup berumah tangga, bergumul karena usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang kiranya sebagai Allah sumber segala berkat itu, Dia akan membukakan kesempatan, peluang-peluang untuk mereka dapatkan berkat-berkat Allah melalui usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia di tengah situasi pandemi yang semakin bertambah saat ini. Tapi kami berdoa mohon Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami di dalam mengambil kebijakan sehingga pertambahan karena terinfeksi oleh corona ini dapat teratasi. Kami juga serahkan untuk persiapan beberapa agenda besar yang akan dilangsungkan atas bangsa kami untuk persiapan Pilpres dan juga Pilkada serentak. Tuhan tolong dalam segala persiapan dan pelaksanaannya nanti. Juga kami terus berdoa bagi kehidupan kami bergereja di tempat ini. Tuhan yang kiranya terus akan memimpin kami. Tuhan yang akan terus menumbuhkan akan gereja ini. Dan Kau juga yang akan membangkitkan semangat bagi setiap kami sebagai umat-Mu untuk bersama-sama menjadi rekan-rekan sekerja Allah, mengambil bagian untuk melayani Tuhan selama kesempatan itu masih Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Pak Suto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Aku mau tetap setia, itu menjadi komitmen kita. Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Ku Mau Setia Karena Aku Dipercaya. Sebelumnya Mazmur 90 ayat yang ke-17 sebagai ayat persembahan berkata demikian, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Itu kita mau menyiapkan hati kita dan menyiapkan yang terbaik yang akan kita berikan kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Setia. Nanti petugas persembahan akan mengedarkan persembahan.
cinta, ku mau cinta pada mereka yang susah. Ku mau memberi dengan rela hati. Ku mau rendah karena ku tak sempurna. Ku mau hidup teladan Tuhanku. Ku mau hidup teladan Tuhanku. Intro. Kita akan mengulang bait yang kedua, ku mau cinta. Ku mau cinta pada mereka yang susah. Ku mau memberi dengan rela hati. Ku mau rendah karena ku tak sempurna. Ku mau hidup teladan Tuhanku. Ku mau hidup teladan Tuhanku. Kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Saya minta Diaken Rudi untuk memimpin dalam doa. Bapa kami yang bertata di atas surga, terima kasih atas pernyataan-Mu, atas berkat-berkat-Mu yang Engkau memberikan kepada kami. Pada saat ini kami akan menaikkan persembahan. Kami tahu apa yang kami persembahkan semua adalah berasal dari Engkau. Berkatilah persembahan kami, semua dapat dipakai untuk meluaskan kerajaan-Mu melalui gereja kami. Dan berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya semua untuk kemuliaan-Mu. Hanya di nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita berdiri, kita akan menyanyikan Bapa Surgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap. Kepadanya yang aku berharap, di dalam nama-Mu yang berat. Setiap saat ku berharap, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di dalamnya Kau mau berteduh. Ku tak gentar melainkan Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang, bunga di padang dapat terjaga, dan burung-burung yang menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di dalamnya Kau mau berteduh. Ku tak gentar diantarikan Bapa Surgawi memeliharaku. Pemutusan dan berkat disampaikan pendeta Suku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa kita yang di surga, anugerah keselamatan dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan dan penjagaan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu menjadi umat Allah yang setia sampai akhir. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya tercurah berkat Allah bagimu. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, silakan duduk. Doa teduh ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, sebelum kita berpisah dari tempat ini, kita akan berkenalan dengan Bapak Ibu atau saudara yang baru pertama kali hadir. Saya persilakan untuk berdiri dan memperkenalkan diri. Bapak Ibu, silakan. Boleh sebutkan nama Bu, Bapak dan Ibu. Tinggal